Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ayo kita belajar statistika. Sebelum itu, diharapkan melalui video pembelajaran ini, teman-teman semua mampu untuk menganalisis, menarik kesimpulan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata, median, dan juga modus. Statistika adalah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari cara-cara mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisis data, serta menyajikan data dalam bentuk diagram. Selain itu, statistika digunakan juga untuk menarik kesimpulan dan menyajikan hipotesis yang didasarkan pada data yang ada. Dengan statistika, kita dapat memberikan gambaran tentang suatu kumpulan data dalam bentuk sebuah nilai. Statistika telah digunakan selama ribuan tahun. Penggunaan awal statistika seperti sensus bangsa Babilonia kuno, Mesir kuno, dan Cina kuno digunakan untuk menghitung banyak populasi untuk tujuan pemungutan pajak. Pada abad ke-15, barulah penggunaan statistika lebih luas, yaitu digunakan pada setiap lapangan pekerjaan, seperti pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan lain sebagainya. Pada kelas 7, kita sudah mempelajari bagaimana cara untuk menyajikan sebuah data. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Jenis-jenis diagram ada diagram garis, diagram lingkaran, dan juga diagram batang. Jika suatu data telah dikumpulkan, maka akan ada 3 nilai statistik yang dianggap dapat mewakili data tersebut dalam menarik kesimpulan, yaitu rata-rata hitung atau mean, median, dan modus. Ketiga nilai statistik ini dikenal dengan ukuran pemusatan atau ukuran tendensi sentral. Rata-rata dinotasikan dengan X-bar. Rumus dari rata-rata yaitu jumlah semua nilai data dibagi dengan banyak data. Contoh 1. Sebelum berangkat ke Asian Games, pelatih atletik Indonesia mengatakan bahwa usia atlet kita yang akan bertanding itu rata-rata 32 tahun. Bagaimana cara pelatih dapat menyimpulkan bahwa rata-rata usia atlet Indonesia yang akan bertanding itu adalah 32 tahun? Caranya, pelatih menjumlahkan seluruh usia setiap atlet yang ada, di mana ada 5 atlet yang akan bertanding, yang berusia 30 tahun, 34 tahun, 32 tahun, 22 tahun, dan 42 tahun. Lalu ia menjumlahkan seluruh usia setiap atlet dan membagi hasilnya dengan jumlah atlet tersebut. Jumlah atlet itu ada 5 orang. Dan jumlah usia 5 atlet berarti kita jumlahkan 30 ditambah 34 ditambah 32 ditambah 22 ditambah 42. Maka hasilnya 160 tahun. Jadi rata-rata usia atlet yang akan bertanding di Asian Games itu adalah jumlah usia 5 atlet dibagi dengan jumlah banyaknya atlet, sama dengan 160 dibagi 5, sama dengan 32 tahun. Jadi rata-rata usia atlet yang akan bertanding di Asian Games yaitu 32 tahun. Median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan, dari yang terkecil sampai terbesar. Tapi median tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai terbesar atau terkecil, hanya melihat nilai yang berada di tengah-tengah. Contoh kedua, setiap awal tahun pelajaran, sekolah X selalu mengadakan tes kesehatan untuk siswa-siswanya. Salah satunya yaitu pengukuran tinggi badan. Pada hari pertama, akan diukur tinggi badan dari 7 siswa dengan data sebagai berikut. Siapakah yang tingginya berada di tengah-tengah? Cara untuk menentukannya, pertama, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Lalu kita tentukan nilai tengahnya. Jika kita urutkan, maka urutannya sebagai berikut. Dari 140, 148, 149, 150, 155, 157, dan yang terakhir 158. Jadi nilai tengahnya adalah 150 cm. Jika contoh sebelumnya kita menggunakan 7 data yang berarti data ganjil,
sehingga hanya ada satu nilai yang berada di tengah-tengah. Bagaimana jika pada hari kedua tes kesehatan ada 8 siswa, yang berarti genap? Misalkan terdapat data dari 8 siswa tersebut memiliki tinggi badan sebagai berikut. Langkah pertama, jangan lupa kita urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga didapat urutannya sebagai berikut. Mulai dari 140, 144, 147, 149, 151, 156, 159, dan yang terakhir 160. Jadi kita lihat bahwa akan ada dua nilai yang berada di tengah-tengah. Cara untuk menentukan mediannya yaitu dengan kita jumlahkan kedua nilai yang berada di tengah. 149 ditambah dengan 151. Kemudian kita bagi dengan 2. Maka didapat 300 dibagi 2 yaitu 150. Jadi, median dari data tersebut yaitu 150 cm. Modus. Modus adalah nilai yang paling banyak atau paling sering muncul dalam suatu data. Contoh, berikut disajikan data kecelakaan mobil di kota X setiap bulannya pada tahun 2020. Tentukanlah nilai modus dari data tersebut. Modus adalah nilai yang paling banyak atau paling sering muncul. Maka jika kita lihat pada tabel, itu nilainya yang paling tinggi yaitu 43. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kecelakaan mobil paling sering terjadi pada bulan Desember, yaitu terjadi 43 kasus kecelakaan mobil. Dari pembelajaran kita tadi dapat disimpulkan bahwa dari data kita bisa mengukur pemusatan data, yang mana terdiri dari mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus yaitu nilai yang paling banyak atau paling sering muncul. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.